Oke, kita lanjutkan projectnya kita ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara membuat koneksi, kemudian kelas DML kita buat untuk operasi terhadap database-nya dan data-data. Kemudian kita sudah bahas tentang rules-nya dari aplikasi, apa saja batasannya, dan sudah kita buat database-nya ya, bahkan sudah ngisi sampai ke datanya ya, dan bikin view juga. Nah, selanjutnya adalah kita menampilkan data master ya, data master yaitu data kamar akan kita tampilkan. Kita kembali dulu ke sini, lihat dulu struktur filenya. Punya folder namanya cost kita, di dalamnya ada file seperti ini ya. Dalamnya juga ada folder yang berisi file-file seperti ini. Ya, ini dipastikan dulu sudah masuk ya. Nanti ada bagian yang kita perlu setup dulu ya. Yang penting koneksi dan DML sudah dimasukkan ke dalam folder kelas. Kemudian ini nanti kita siapkan juga yang file-file buat menampilkan data. Yang penting adalah sudah siap untuk folder-foldernya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bahan dasar praktikumnya ini saya share, silahkan diakses di alamat ini ya. Nanti download file-file yang diperlukan, lalu diletakkan sesuai dengan struktur yang direncanakan. Jadi kalau ini ditaruhnya di mana kayak gitu ya, itu silahkan nanti disesuaikan. Downloadnya di sini, silahkan nanti dilihat ada saya kasih folder bagian ya. Jadi misalnya kita ini kan dalam posisi bagian 24 ya. Ini materi 24, ini silahkan dibuka nanti folder 24. Folder 24 itu nanti ada beberapa file yang saya sediakan yang itu di-download dan kita akan gunakan dalam praktikum ini, dalam pembuatan project ini. Yang perlu diingat adalah file yang saya kasih itu adalah file dasar, jadi belum jadi gitu ya. Jadi jangan sampai setelah di-download dianggap itu sudah jalan gitu, belum ya. Kita perlu sesuaikan dalam praktikum ini, dalam project ini, dalam materi kita ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengaturan awal, silahkan buka dulu file koneksi ya, diubah pengaturannya. Karena koneksi di situ kita masih kosong itu ya. Nah, silahkan diubah sesuai dengan konfigurasi masing-masing. Nah, ini silahkan dicari di kelas koneksi, itu ada properti private seperti ini ya. Kemudian DB host silahkan dimasukkan di antara tanda petiknya ini. Misalnya yang standar itu ya, kalau DB host, kalau untuk hostnya itu biasanya menggunakan localhost. Silahkan langsung saja diisi di sini localhost ya. Lalu usernya di sini diisi dengan standarnya ya, standarnya adalah root ya kan. Nah, kecuali berbeda silahkan dimasukkan juga. Nah, passwordnya kalau ada, passwordnya diisi di antara tanda petik ini. Kalau tidak ada, maka biarkan seperti itu, jangan dikasih spasi. Kalau ada spasi berarti passwordnya adalah spasi tersebut ya. Nanti akan gagal. Dalam proses koneksi kita akan gagal kalau terjadi seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada password maka langsung aja tanda petiknya itu 2 kali berturut-turut ya. Kemudian DB name. Nah, DB name-nya silahkan dimasukkan di sini. Yang kita punya adalah cost kita. Nama database-nya. Oke, itu aja ya. Kemudian silahkan disimpan. Udah selesai untuk pengaturan awal dari koneksinya. Seperti itu ya, tolong diperhatikan, jangan dibiarkan kosong seperti ini lalu bilang nanti Pak nggak bisa dan seterusnya, ternyata ini belum dirubah ya. Silakan disesuaikan. Nah, kemudian silakan di-download dari link tadi ya, di folder 24 itu di-download dulu nama file namanya kamar. Saya sudah sediakan template-nya ya, seperti itu, yang tinggal dipakai saja. Kita akan edit dalamnya ya. Nah, silahkan diunduh filenya, nama file kamar, karena ini data master ya, file kamar HTML, disimpan ke dalam folder cost kita. Setelah itu namanya diganti dari kamar HTML menjadi kamar PHP, karena kita akan memasukkan kode PHP di dalamnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita di file kamar PHP tadi, kita perlu menambahkan pemanggilan atau penyertaan file DML. Ya. File DML itu adanya di dalam kelas DML. Nah, maka kita sebutkan dulu seperti ini ya. Lalu disebutkan nama filenya. Nah, ditaruh di mana nih? Yang PHP include ini ditaruhnya di mana? Taruh aja di paling atas dari kode yang ada di file kamar PHP. Contohnya adalah seperti ini kamar ya.
Saya bukakan. Nah, seperti ini, taruh di atas seperti ini. Nih ya, taruh aja di paling atas. Include, karena dia masuk ke dalam folder ya, include class, nama folder class, kemudian slash, kemudian sebutkan nama filenya. Oke, sampai situ ya. Di bagian paling atas seperti ini untuk file kamar. Nah, selanjutnya kita menyisipkan perintah. Kalau kita lihat di situ ada kode seperti ini ya, tabel untuk menampilkan tabel data kamar. Itu ada tbody, ada tr, align center, di bawahnya ada slash tr dan tbody, slash tbody ya. Nah, kita menyisipkan di dua tempat ini ya. Ini di sini kita naruhnya instance object, terus method chainingnya nanti untuk pemanggilan metode yang membaca data itu taruh di sini. Kemudian proses perulangan yang diulang itu adalah ini ya. Semua yang ada di antara tr dan slash tr itu akan diulang-ulang terus dari tr sampai slash tr-nya, maaf ya. Itu semuanya akan diulang sejumlah data yang ada di database kita, yang ada di tabel kamar. Nah, proses loopnya dimulainya dari atas sini, akhirnya ada di bawah sini ya. Artinya penutup dari loopnya itu atau perulangannya ada di sini. Mulainya dari atas sini. Sebelum dimulai perulangan itu kita perlu melakukan instance object dulu, objek dari DML. Kemudian kita baca data menggunakan method chaining. Hasil datanya itu dilakukan looping menggunakan yang namanya perulangan for each. Ya, ini di mata kuliah web sudah pernah dibahas ya. Jadi intinya di bagian atas dan di bagian bawah sini kodenya. Dan di bagian tengah sini di antara td dan slash td. Di sini menampilkan datanya nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, silahkan diketik kode ini. Ya. Pertama, di antara tbody dan tr ini dimasukkan kode seperti ini. Saya sudah bikin ya. Saya hanya menjelaskannya aja di materi ini. Nanti saya tampilkan isinya dan kode-kodenya. Yang pertama ada nomor, ini untuk tambahan aja ya, untuk nomor urut. Nomor diisi dulu dengan angka 1. Kemudian ini instance object, ya, new DML, karena kelas yang dipanggil di atas tadi adalah kelas DML ya. Lalu kita nangkap data nih, nyari data menggunakan metode menggunakan metode chaining ya. Nah, di sini hasilnya nanti disimpan di file variable data. Kita buka dari objeknya, yaitu perintahnya select. Kenapa seperti ini? Silahkan kembali ke materi sebelumnya. Kita bikin kelas DML kemarin ya. Silahkan dilihat kembali ke situ. Nah, saya mau ngambil semuanya, maka selectnya nggak saya isi dalamnya. Langsung aja saya sambung dengan from into. Nama tabelnya saya masukkan sini, karena tabelnya data masternya kamar ya, kamar. Kemudian saya tidak mengurutkan, tidak membaca data tertentu, langsung aja saya get. Ini langsung datanya tersimpan di sini ya, hasilnya tersimpan di folder, di di variable data. Nah, kemudian kita lakukan perulangan. Yang diulangnya apa? $data diulang. Lalu aliasnya pada saat kita proses perulangan itu kita keluarkan menggunakan variabel d namanya, atau apalah terserah ya. Sudah beres sampai situ ya. Nah, di sini ada begin untuk for each. Jangan lupa n-nya di bagian bawah ini. Nah, di sini letaknya ya, sebelum slash tbody atau setelah slash tr. Kita tambahkan dulu nomor itu dengan plus untuk menaikkan angkanya. Jadi kan di atas ini kan tadi angka 1 ya. Nah, ketika selesai perulangan, sebelum perulangannya berakhir untuk data pertama, data nomor 1 tadi ditambahkan lagi 1. No plus berarti naikin angkanya 1 gitu ya. Lalu ditutup dengan tanda ini. Jadi ini pembuka, ini penutupnya ya untuk for each. Oke, seperti itu. Kemudian dalamnya, nah ini kita tinggal echo kan. Jadi kalau sebelumnya seperti ini, datanya ini masih teks biasa. Nah, kita harus bikin dia dinamis menggunakan isian dari tabel. Nah, seperti ini untuk hanya nomor aja. Oke. Echo nomor ya. Kemudian untuk kode kamar kita baca dari for each ini tadi. Nah, data ini tadi yang dialiaskan dengan D saja. Nah, D kode kamar. Kemudian D nama kamar. Seterusnya sampai dengan selesai ya, seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan ada tambahan ya. Ada tambahan teks sedikit.
seperti ini ya. Sampai di sini ini ditampilkan untuk masing-masing kolom karena dia beda nama fieldnya ya, sesuaikan dengan nama field yang ada di database. Oke, seperti itu ya. Silakan sambil dikerjakan ya. Nanti di kuis itu ada yang saya tanyakan. Oke, seperti ini ya. Ini codingnya. Nah, lalu ini hasil tampilannya. Data kamar, file yang saya kasih itu, yang kamar HTML, setelah dirubah menjadi PHP dan dimasukkan kode PHP, hasilnya jadinya seperti ini. Oke, ini perlu ada tambahan sedikit supaya lebih manis ya, yaitu pertama ini, ukuran. Ukuran ini nanti di sini ditambahkan meter. Ya, kemudian biaya sewa. Biaya sewa ini ditambahkan depannya RP dulu. RP, walaupun satuan yang lainnya misalnya ribuannya itu nggak usah dulu ya, nggak apa-apa. Oke, setelah diselesaikan ini semuanya, hasilnya seperti ini, lalu dilanjutkan codingnya seperti ini ya. Ini tadi file kamar ya, ini seperti ini isinya codingnya saya tadi. Ini untuk instance dan metode chaining dari pembacaan data, dan juga loopingnya, ini penutup loopingnya, dan penambahan angka yang ada di variabel nomor ya. Lalu nih isinya, isi tabelnya. Nah, ini ditambahkan di sini di depan, ini RP titik gitu ya. Dah, depannya seperti itu aja. Sedangkan untuk ukurannya ini ditambahkan di belakangnya spasi M gitu ya. Nah, kemudian disimpan. Lalu kalau kita lihat tampilannya ya, nah seperti ini ya. Ini saya besarin dulu. Oke, jadi sudah ada M-nya di sini. Ini menandakan meter. Kemudian di sini ada RP titik ya. Walaupun nanti satuannya ini nanti kita akan bikinkan tersendiri, yaitu menggunakan helper ya. Nanti ada bahasan berikutnya. Oke, seperti itu. Yes, ini untuk data, menampilkan data master ya. Silahkan dicoba, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Jangan lupa di post dulu videonya, disesuaikan. Jangan langsung nanya saya ketika ada error ya, lihat dulu. Jangan-jangan ada salah ketik gitu ya, satu huruf misalnya, itu juga sangat mempengaruhi ya. Baik, tinggalan titik koma dan sebagainya. Yang berikutnya, project tampil data transaksi atau data penyewaan ya.